Oke, thank you Mbak Mita. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Gimana kemarin soalnya? Susah? Semoga nggak susah ya. Oke. Nah, hari ini kita akan quick aja Bapak Ibu. Materinya tidak akan sepusing kemarin ya. Insya Allah tidak akan sesusah kemarin. Nah, hari ini kita akan materi yang jauh lebih gampang sebenarnya, yaitu adalah laporan perubahan ekuitas gitu ya. Nah, laporan perubahan ekuitas ini itu apa? Jadi hari ini kita akan membahas laporan perubahan ekuitas, di mana laporan perubahan ekuitas itu adalah sebenarnya apa namanya, laporan di mana kita kemarin sudah bahas, ada dari minggu pertama ada posisi keuangan gitu ya, terus ada laba rugi, terus ada arus kas, dan ada ekuitas gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita sudah belajar kemarin laba rugi itu fungsinya adalah ya untuk tahu kita laba atau kita rugi gitu ya. Terus untuk posisi keuangan kita juga sudah tahu bahwa neraca itu fungsinya adalah untuk mengetahui aset kita berapa, utang kita berapa, modal kita berapa, seperti itu. Nah, dan yang terakhir itu adalah laporan arus kas yang kemarin kita sudah bahas gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar laporan perubahan ekuitas. Nah, apa sih laporan perubahan ekuitas gitu ya? Nah, laporan perubahan ekuitas itu diatur dalam PSAK 1 gitu ya sebenarnya. Nah, tapi dia ada PSAK yang terkait. Jadi di laporan ini itu sebenarnya rumusnya adalah modal awal ditambah dengan penghasilan bersih, dikurangi dividen, dan ditambah atau dikurangi dengan perubahan lainnya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah rumus yang akan kita pakai atau kita formula yang kita gunakan ketika kita mengerjakan laporan perubahan ekuitas. Nah, jadi yang perlu pertama-tama kita siapin itu adalah saldo laba atau ruginya dulu, Bapak Ibu, ya, laba ruginya dulu. Terus ada saldo laba rugi, terus ada transaksi modal antara pemiliknya. Terus ada misalnya kalau tahun lalu buat kesalahan itu, nah itu hitnya ke laba ditahan. Karena kemarin yang sudah saya ceritakan, jadi kalau laba rugi itu adalah selalu dijadikan nilai 0 gitu ya. Dijadikan nilai 0 ketika masuk ke periode berikutnya gitu ya. Nah, oleh karena itu jika ada kesalahan, maka kesalahannya itu wajib mengenai laba ditahannya. Seperti itu. Nah, komponen yang pertama apa aja sih hal-hal yang ada di laporan perubahan ekuitas gitu ya. Yang pertama itu adalah modal awal. Modal awal itu adalah merupakan saldo yang ada di awal periode laporan komparatif gitu ya. Jadi modal awal awal tahun itu berapa gitu ya. Jadi modal awal itu adalah modal yang kita taruh di awal tahun itu berapa, itu penting gitu ya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya ada perubahan prinsip akuntansi, perubahan aturan seperti itu, nah itu adalah kenanya nanti di modalnya. Jadi kalau misalnya kita ada buat kesalahan gitu ya, yang kena itu adalah modalnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua itu adalah pengaruh dari perubahan prinsip akuntansi. Misalnya kita sudah ada prinsip baru PSAK 73, 71, 72 gitu ya. Nah, itu secara aspek modalnya itu apa namanya akan mempengaruhi modalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kepingin apa menerapkan PSAK baru, nah impact-nya itu nanti akan kena di laporan perubahan ekuitasnya seperti itu. Nah, yang ketiga tadi yang saya sudah jelaskan, jadi kalau di laporan modal gitu ya, di laporan perubahan modal, nah itu adalah kita itu ada pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak atau Ibu itu ada buat salah di tahun sebelumnya gitu ya, nah itu kan sudah ditutup bukunya. Nah, maka oleh karena itu yang bisa dilakukan itu adalah mengoreksi melalui
laporan perubahan ekuitas seperti itu. Jadi kalau misalnya ada salah-salah tahun lalu, misalnya oh lupa nyatet depresiasi, oh lupa nyatet beban apa, nah itu ngehitnya, itu ngenainnya itu melalui laporan perubahan ekuitas seperti itu. Terus berikutnya, setelah kita benerin modal awal sudah benar, terus setelah itu kita sudah benerin kesalahan-kesalahannya dari tahun baru. Oleh karena itu, maka kita munculkan saldo yang disajikan kembali. Jadi saldo yang disajikan kembali itu adalah saldo-saldo yang sudah benar gitu ya. Karena kan kita sudah yakin itu saldo yang benar. Jangan sampai saldo yang kita bawa itu saldo yang nggak benar seperti itu. Oke. Nah, berikutnya perubahan dari modal saham. Jadi kalau modal saham itu adalah modal saham itu misalnya perubahannya itu apa? Misalnya karena ada prive, ada penambahan modal. Nah, itu juga harus dijelaskan. Seperti itu. Nah, modal saham itu Bapak Ibu ada macam-macam ya. Yang pertama itu ada saham preferen sama saham biasa. Apa sih bedanya saham preferen sama saham biasa gitu ya? Saham preferen itu adalah saham yang dimana setiap tahun keuntungannya itu dijamin fix. Ya, tapi biasanya nominalnya rendah. Kalau saham biasa, ya itu belum tentu dapat keuntungan setiap tahun karena dia ngikuti bisnis. Tapi kalau saham preferen itu lebih ke arah mau bisnisnya rugi kek, mau bisnisnya untung kek. Nah, itu semuanya bakalan tetap dibagi kalau saham preferen. Sedangkan kalau saham biasa gitu ya, kalau saham biasa itu lebih ke arah apa namanya? Ya sudah, kalau misalnya perusahaan lagi untung, ya saya dibagi. Tapi kalau perusahaan lagi nggak untung, saya nggak usah dibagi. Itu namanya saham biasa. Nah, tapi apa loh? Kalau gitu lah mending preferen semua, nggak bisa. Kalau preferen itu di RUPS suaranya tidak dianggap di rapat umum pemegang saham. Jadi kalau dia mau usul-usul apa gitu, itu nggak akan dianggap. Jadi istilahnya kayak nih duit udah diem gitu ya. Toh keuntunganmu fix gitu loh. Nah, tapi kalau di saham biasa itu ketika RUPS itu mereka boleh memberikan suara usul bisnis gitu boleh seperti itu. Nah, terus berikutnya ada namanya akun tambahan modal disetor ya. Akun tambahan modal disetor itu adalah namanya adalah agio saham sebenarnya Bapak Ibu. Oke, namanya itu adalah agio saham. Maksudnya itu apa Mbak? Agio itu gini. Pernah nggak Bapak Ibu ada yang pegang uang 75.000? Pernah? Ada yang pernah pegang 75.000? Nah, coba kita lihat ya. Ini ke sini. Nah, jadi gini. Nah, berapa? Uang 75.000 dihargai berapa? Uang kertas 75.000 ini dihargai 40 juta loh. Berarti 75.000 ini apa? Ini nilai nominalnya, nilai parnya. Sedangkan 40 juta itu adalah market value-nya. Nah, berarti selisih antara 40 juta dan 75.000 ini adalah namanya agio saham. Bapak Ibu. Jadi kita punya barang yang secara tertulis itu 75.000, tapi di market itu harganya 40 juta. Nah, itu berarti kayak kita semacam mendapat keuntungan gitu ya. Karena sebenarnya uang itu ya harganya in reality ya cuma 75.000, tapi ternyata di market itu berhasil menjual sampai 40 juta kayak gitu. Nah, itu yang harus kita bedakan. Jadi itu yang namanya agio saham, Bapak Ibu sekalian. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira mengenai agio saham? Oke, mudeng ya. Jadi agio saham itu apa? Agio saham itu adalah keuntungan yang kita dapatkan karena ada perbedaan antara nilai nominal dengan nilai market seperti itu. Nah, terus ada modal saham. Nah, penambahan atau pengurangan modalnya itu juga harus dicatat ya, Bapak Ibu sekalian. Penambahan atau pengurangan modalnya itu juga harus dicatat, gitu ya. Penambahan itu apa? Ya, misal kita kalau mau nambah modal lagi seperti itu.
Pengurangan modal itu seperti apa? Ya, pengurangan modal itu berarti adalah uang yang kita ambil dari perusahaan tersebut, seperti itu. Sampai sini, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Oke, kalau gitu saya yang mau bertanya. Budian Chandrasari ada? Budian Chandrasari apa? Apa? Ada? Halo, Budian? Oke. Bu Nelly ada? Ada. Oke, Bu Nelly, apa sih tadi yang dimaksud dengan saham preference sama saham biasa itu bedanya apa, Bu Nelly? Kalau saham preference itu dia kasih membeli saham, kasih uang, nah itu selalu mendapat keuntungan walaupun perusahaan itu merugi. Tapi tidak ada hak suara di RUPS. Betul, jadi dia tidak bisa sumbang suara ya, Bu Nelly ya. Betul. Kalau yang saham biasa, kalau perusahaan rugi dia tidak dapat keuntungan, kalau perusahaan untung dia dapat keuntungan, tapi dia punya hak suara di RUPS. Betul, korek. Terima kasih Bu Nelly sudah memperhatikan. Oke, Bapak Ibu. Yang lainnya, Mbak Firda, ada Mbak Firda? Ada, Bu. Oke, apa sih Mbak agio saham itu apa? Jadi agio saham itu semacam keuntungan yang didapat ketika kita menjual, misal yang tadi Bu Elsa jelasin itu uang 75.000 secara nominal memang 75.000, tapi ternyata di market, di pasar itu bisa sampai 40 juta. Nah, selisihnya itu adalah keuntungan yang kita dapatkan. Makanya dikatakan agio saham, kurang lebih seperti itu. Waduh, thank you penjelasannya mantap banget Mbak Firda. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke, mungkin berikutnya Bu Siti Aminah ada? Bu Siti Aminah ada? Halo, tes. Oke, ya sudah nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu, apa sih yang dinamakan dengan penambahan modal, pengurangan modal, penambahan modal itu ya berarti ya kita itu memberikan modal tambahan. Tapi kalau pengurangan modal itu kita mengambil kembali modal yang sudah kita taruh, seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, penambahan modal itu sifatnya itu adalah bisa nggak cuma berupa uang, tapi juga bisa berupa aset tetap lainnya. Misalnya, oh kita mau bangun bisnis, tapi saya nggak punya uang, ya better saya kasih mobil saya aja. Nah itu bisa seperti itu. Atau saya mau kasih apa, rumah, apa tanah dipinjamkan, itu bisa. Jadi tidak selalu harus berupa uang seperti itu. Nah, oke. Terus Bapak Ibu, ada namanya perolehan kembali saham yang beredar. Jadi ini yang dinamakan dengan saham treasury, gitu ya. Saham treasury. Nah, saham treasury itu apa? Jadi kita sudah nerbitin saham, terus dibeli lagi. Nah, itu namanya saham treasury. Jadi kita sudah nerbitin saham, terus dibeli lagi. Kenapa Mbak kayak gitu? Supaya gini, Bapak Ibu, terkadang terlalu banyak investor itu juga nggak enak. Kenapa? Karena berarti yang ngontrol itu banyak. Bisa jadi kalau yang ngontrol semakin banyak, ya malah nggak efektif, malah nggak efisien, bener nggak? Jadi kayak kerja kelompok, wis. Ya, kalau kerja kelompoknya cuma 5 orang mungkin optimal. Lah, tapi kalau kerja kelompok tugas 5 orang dikerjakan 100 orang nggak optimal, bener nggak? Malah bisa jadi berantem, bisa jadi tugasnya nggak selesai, betul kan? Nah, itu juga sama. Nah, di sini itu kita mengurangi pemegang saham kita. Nah, kita membeli kembali saham kita. Otomatis saham treasury ini itu mengurangi modal. Contohnya, Bapak Ibu, ya ada dua cara, satu dengan cost method, yang satu dengan par value method. Ya, par value itu sama dengan nominal value atau nilai yang tertera di sahamnya itu sama. Oke, ceritanya seperti itu. Nah, pada tahun 2018 Perseroan baru mendirikan 10.000 lembar saham biasa.
dengan nilai parnya 100 dengan harga jualnya 150 lembar per saham. Oke. Mbak Debbie, ada Mbak Debbie Arianti? Ada, Ibu. Oke. Apa sih nilai par itu? Apa bedanya sama nilai jual, Mbak Debbie? Yang tadi nilai par itu nilai apa berarti? Nilai par berarti adalah nilai yang Ibu, maaf tadi aku agak ketinggalan pas bagian par value. Oke. Jadi kalau uang 75 juta yang tadi dijual 40 juta ngikuti nggak, Mbak? Sampai situ ngikutin. Nah, nilai par itu berarti nilai yang mana? Yang 75 juta, 75 juta, yang 75.000 apa yang 40 juta? Nilai yang 75.000. Yes, mudeng, Mbak. Nilai par itu adalah nilai yang tertera. Iya, Oke. Bu. Udah. Nah, dengan dijual dengan harga 150 berarti untung atau rugi? Untung. Untung. Lah keuntungan tadi namanya adalah agio. Agio saham. Betul. Clear, Mbak Debbie? Clear, Ibu. Oke, thank you. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Baru. Berarti yang tadi saham treasury itu dari sisi perusahaannya yang ngebeli. Kembali. Iya, dari sisi sahamnya. Perusahaan yang ngebeli lagi. Jadi dia sempat jual, terus dibeli lagi. Ceritanya gitu. Lah ini ceritanya pas dia nerbitin, Mbak Priscilia. Oh, Jadi ini pas nerbitin. Gitu. oke, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ibu, maaf Bu, tadi saya ketinggalan. Nilai par itu berarti nilai pada saat diterbitkan ya, Bu? Ya, nilai yang tertera. Kayak Mbak punya uang 100.000, tapi ada orang yang mau beli seharga 200.000. Lah, berarti seperti itu. Jadi 100.000-nya yang tertera itu namanya nilai par, yang harga jualnya itu namanya market value. Seperti itu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi, Bapak Bu Ibu Elsa, sekalian? izin konfirmasi, dalam contoh soal ini berarti ketika menerbitkan, dia menerbitkannya pares 100 tapi jualnya 150 gitu ya, Bu? Betul. Betul. Oke. Oke. Memang boleh seperti itu ya, Bu? Saya pikir kalau pas mendirikan ya harus sama gitu nilai par sama harga. Nanti pas bisa jadi udah beda. fluctuating baru beda gitu. Bisa jadi beda, bisa jadi sama. Tergantung. Suka-suka yang menerbitkan. Iya, tergantung lakunya berapa. Sebenarnya bukan suka-suka. Tergantung lakunya berapa, Bu Arianti. Seperti itu. Gitu. Jadi mungkin pas awal kayak IPO ya. Sebenarnya IPO pas awal itu pasti dibelinya ya dengan harga saham yang biasa. Biasanya sudah dibeli sama para perusahaan besar lainnya. Nah, nanti waktu mereka IPO dijual kembali itu biasanya pasti harganya nggak sesuai dengan yang di akta. Itu udah pasti. Jadi biasanya memang pertama kali jual kayak gitu, tapi nanti sudah selesai ya sudah kayak gitu. Tergantung market mau belinya berapa ya. Kalau market mau belinya lebih mahal ya masa kita nggak boleh. Ya boleh-boleh aja lah. Ya nggak boleh lebih murah biasanya gitu, ya kan? Oke, tapi pas penjualan pertama kalinya ke tangan pertama itu biasanya sama. Sama ya, nilai par sama dengan nilai jual. Ya, biasanya. Tapi kan underwriting biasanya yang beli. Underwriting itu adalah orang yang bantu mereka menerbitkan. Nah, itu nanti mereka yang beli dan mereka yang jual juga. Biasanya seperti itu. Ya kalau nggak gitu kan mereka juga nggak dapat keuntungan ya kayak gitu seperti itu. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Oke. Terus laba bersih untuk tahun berjalan adalah 300.000. Oke. Nah, pada tahun 2019 dibeli 1.000 lembar. Jadi tadi dia perhatikan, dia nerbitin berapa? 10.000 dengan harga 100 dan harga jualnya adalah 150. Dari 10.000 tadi, itu 1.000-nya dibeli kembali. Kenapa? Karena untuk tujuannya ngurangi investor. Biasanya seperti itu. Nah, jurnalnya kalau dalam cost method cuma murni saham treasury pada kas. Cuma murni gitu aja, Bapak Ibu sekalian. Cuma murni saham treasury pada kas.
Gitu. Nah, saham treasury ini lihat di bawah mengurangi modal. Benar nggak? Saham treasury ini mengurangi modal. Jadi dia murni jurnalnya cuma saham treasury pada kas. Enaknya kalau pakai cost method itu gitu. Tapi kalau under par value method dengan contoh soal yang sama gitu ya, ini itu harus kita pisah. Berapa yang agio, berapa yang sisanya. Karena kan tadi kan kita menjual dengan harga 150, tapi kita beli lagi dengan harga 160. Berarti agionya itu selisihnya 50.000, selisihnya lagi ambil dari laba ditahan. Nah, seperti itu. Jadi bedanya adalah ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau yang tadi gampang, cuma saham treasury pada kas. Tapi kalau yang ini enggak, dia ngurangi saham treasury-nya iya, ada saham treasury-nya itu nominalnya full, nominalnya dikali dengan jumlahnya, terus agionya, selisih agionya dengan lembarnya, terus laba ditahan. Selisihnya antara harganya sama harga belinya sama harga jualnya tadi, karena dia lebih rugi. Jadi pada kas 160. Semuanya ini merupakan komponen pengurang modal. Gitu, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bebas mau pakai yang mana, pokoknya hasilnya sama kayak kemarin, mau pakai direct kayak indirect kayak metode salto kayak metode apapun kayak ya jungkir balik, pokoknya hasilnya sama seperti itu. Oke? Kalau pada prakteknya banyakan yang mana, Bu? Biasanya kebanyakan yang ini, par value method. Karena lebih rapi sebenarnya, Bu. Ya kan? Karena dia memisahkan komponennya antara saham treasury-nya berapa, agio-nya berapa, laba ditahannya berapa. Seperti itu. Izin tanya, Bu. Ya, silakan Mas Nizar. Untuk yang saham treasury itu bisa dilakukan di saham preference sama saham biasa, Bu? Sama bisanya. Sama-sama keduanya sama-sama bisa dibeli kembali. Gitu. Oh ya, Bu, makasih, Bu. Oke, siap. Ada pertanyaan lain? Oke. Terus berikutnya, kalau misalnya nih kita kita dapat saham kita balik ya kayak semacam treasury tapi dapatnya dari sumbangan. Jadi kayak ada mungkin investornya yang ngomong kayak udah nggak usah, ini tak balikin aja sahammu. Nah, itu seperti itu. Nah, itu jurnalnya adalah modal yang diperoleh kembali pada modal yang berasal dari sumbangan. Modal yang diperoleh kembali itu tadi adalah treasury. Treasury-nya di debit, sumbangannya di kredit. Ya, jadi cuma pindah akun doang. Cuma pindah akun seperti itu. Nah, jadi net off, jadi tidak mempengaruhi modal sebenarnya. Karena satu treasury-nya di debit, satu modalnya di debit. Jadi modalnya ada yang di debit, ada yang di kredit. Tapi kasus ini sangat jarang ya, seperti itu. Jadi nggak usah diperhatikan yang gimana-gimana. Oke, terus terkadang ada namanya dividen saham. Jadi dividen itu kan adalah membagikan keuntungan, biasanya berupa uang. Tapi berupa saham. Jadi dividen itu berupa saham itu ada. Jadi dividen yang dibagikan itu tidak sekedar uang, tapi juga ada sahamnya seperti itu. Terus berikutnya ada konversi agio menjadi saham. Konversi agio menjadi saham itu adalah maksudnya itu adalah agionya tadi itu dijadikan saham. Ya, itu boleh disetorkan tapi dengan nilai nominalnya. Gitu ya, seperti itu. Jadi misalnya kita punya agio 100 juta. Nah, ini mau kita jadikan saham semua. Nah, ini 100 dibagi 10 misalnya tadi. Ya berarti kita akan dapat 10 lembar. Gitu. Jadi ada namanya konversi. Sama kayak sebenarnya saham preferen. Saham preferen ini bisa Bapak Ibu menjadi saham biasa atau saham biasa itu saham common ya, common stock. Tapi biasanya ada biaya konversinya, biaya tukernya seperti itu. Itu ada. Nah, seperti itu. Oke. Terus dividen. Nah, dividen itu apa? Dividen itu adalah kalau kita punya keuntungan 100 juta gitu ya. Terus kita 100 juta ini, kita 80-nya kita tahan di perusahaan,
20 jutanya kita bagikan, 20 juta ini namanya adalah dividen. Dividen ini bersifat mengurangi modal, Bapak Ibu sekalian. Tepatnya mengurangi laba ditahan. Nah, jadi 100 ini itu adalah hasil kita, keuntungan kita. 80-nya ini masuk kemana? Ke laba ditahan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Clear ya? Ya, Ya. kan tadi yang dividen saham itu dicatat dengan nilai wajar saham. Nilai wajar saham itu sama kayak market value, tuh, Bu. Yes. Sama kayak market value. Oh ya, terima Betul. kasih, Bu. Yes. Next question, Bu Diah. Pinter. Sip. Kritis pertanyaannya. Oke. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Dividen itu berarti sudah jelas ya. Kalau kita punya keuntungan, terus kita mau bagi, itu adalah dividen. Tapi perhatikan, dividen itu beda dengan prefer atau withdrawal. Ya, kalau withdrawal itu kita sudah ngasih uang, terus kita tarik lagi. Itu namanya prefer. Tapi kalau dividen, itu kita dapat keuntungan dari sekian persen keuntungan itu, kita dibagi. Seperti itu. Oke. Berarti jumlahnya itu kalau dividen itu jumlahnya berdasarkan persenan saham yang kita punya kan? Iya, bisa juga, tapi tergantung sebenarnya nilai yang dibagi itu per lembarnya berapa. Biasanya gitu, Bu Priscilia. Bukan kepemilikannya. Gitu. Misalnya nih, dari keuntungan 100 juta. Dari keuntungan 100 juta. Terus yang dibagi itu total 20. Terus 80-nya dibiarin muter di perusahaan. Makanya ini namanya laba ditahan. Karena ditahan untuk diputar ke perusahaan. Nah, kalau misalnya kita punya 40% kepemilikan, ya sesimpel berarti keuntungan kita adalah 8 juta. Gitu. Bisa juga seperti itu mudahnya. Jadi nggak 100% dividen itu langsung dibagikan seperti itu. Kayak gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan kepemilikan sahamnya orang lain juga. Seperti itu. Aman? Baik, Bu. Aman ya. Oke, ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Oke. Lah, berikutnya, loh ini kok nggak bisa. Adalah laba rugi. Nah, ini tadi yang saya bilang. Kalau kita laba rugi itu keuntungannya 100, ya berarti nanti apa namanya? Berarti nanti ya 100 itu yang akan nambah laba ditahannya kita gitu. Jadi tergantung. Jadi biasanya kita itu kalau mau bagi dividen itu juga lihat, oh tahun ini kita keuntungannya berapa ya, seperti itu. Nah, terus perubahan dalam cadangan revaluasi. Ada yang tahu kemarin ingat revaluasi itu apa? Bapak Ibu? Penilaian kembali suatu aset. Penilaian kembali suatu aset. Iya, asetnya diapain? Jadi kan asetnya yang sudah habis masanya itu dinilai kembali gitu, Bu. Sebenarnya nggak harus nunggu masanya habis, Ibu. Lebih ke arah untuk menyesuaikan antara gini, kalau misalnya kita punya aset 100 juta, ternyata di market itu bisa jadi 110. Lah berarti kan aset kita itu yang kita tulis ini kan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, benar nggak? Lah, revaluasi itu gunanya adalah ketika kita itu kepingin menyamakan at least aset kita itu dengan nilai wajar di pasar itu sama. Seperti itu. Bu Diah. Oke, clear ya. Tapi Bu Diah, thank you jawabannya. Bu Diah dapat 5 poin, silakan chat ke saya. Ya, terima kasih, Bu. Nah, revaluasi itu gini, Bapak Ibu ya. Revaluasi itu adalah kondisi di mana kita punya aset harganya 100. Ternyata di market itu harganya lebih tinggi. Nah, itu revaluasi. Seolah-olah kita itu dapat kayak keuntungan. Nah, dapat keuntungan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu akan menambah modal. Ya kan? Karena nilai aset kita growing. Karena ketika aset kita growing, itu berarti modal kita juga
growing. Kayak gitu. Seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, aman sampai sini? Ya. Loh Mbak, pertanyaannya, kalau revaluasi itu kan asetnya naik. Yes, itu revaluasi. Tapi kalau asetnya turun, itu beda perlakuannya, ya, Bapak Ibu ya. Itu namanya depresiasi kan. Depresiasi itu kan ya mengurangi modal gitu. Jadi, nah ini tapi yang kita bahas itu adalah revaluasi. Seperti itu. Jadi revaluasi khusus yang aset tetapnya nilainya bertambah saja ya. Yes, betul. Nah, untuk revaluasi ini, Bapak Ibu nggak bisa kayak, oh saya cuma mau ini aja, satu aset ini aja. Nah, itu nggak boleh. Itu biasanya dilakukan setahun sekali dan itu harus konsisten. Jadi, kalau sudah milih jalur itu, ya itu terus. Jadi, revaluasi itu akan dilakukan tiap tahunnya. Seperti itu. Nah, misalnya kita mau mobil, berarti ya untuk mobil, semua mobil yang kita miliki. Jangan sampai cuma satu mobil aja. Kayak gitu. Nah, itu enggak boleh. Seperti itu. Seperti itu. Oke, jadi untuk kelas aset yang sama. Jadi kalau misalnya satu mobil, ya semua mobil itu direvaluasi. Terus nggak bisa suka-suka, oh ya, saya tak nilai sendiri, Mbak, saya tak tanya ke pasar loak gitu lah, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi itu nggak bisa seperti itu. Itu butuh namanya jasa penaksir. Jasa apa ya? Ya jasa penaksir lah yang menghitung-hitung seperti itu gitu ya. Karena nanti revaluasi ini akan mempengaruhi keperpajakan sekalian, Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati dalam mengerjakan. Ya intinya revaluasi menambah modal gitu lah ya. Terus keuntungan dan kerugian lainnya itu juga menambah modal. Keuntungan itu menambah modal, kerugian itu juga akan mengurangi modal. Terus sudah jadi saldo akhir nih ceritanya seperti itu. Nah, oke, penyajian. Oke, ada yang namanya modal, itu dibagi jadi modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor. Ada yang tahu bedanya? Apa bedanya? Nggak tahu, geleng-geleng. Oke, gini, modal dasar itu adalah modal yang tertulis di akta. Oke, misalnya nih, saya sama Pak A, Pak B, Pak C, Pak D mau bangun 400 juta. Nah, ini sudah tertulis di akta, ini 400 juta. Berarti ini adalah modal dasar. Nah, modal ditempatkan itu adalah dibagi A100, B100, C100, D100. Nah, ini namanya adalah modal ditempatkan. Berarti modal dasar dengan modal ditempatkan itu 400. Seperti itu. Nah, terus dari 100 ini, 100 ini, 100 ini, misalnya A itu baru ngasih 25, B 50, C 75, D 30. Lah ini namanya adalah modal disetor. Nah, jadi yang masuk perhitungan kita itu sementara yang modal disetor. Cuma yang dua ini biasanya modal dasar dan ditempatkan ini dijelaskan di catatan atas laporan keuangan supaya kita tahu, oh si siapa sudah berapa persen, si siapa sudah berapa persen, kayak gitu. Oke, clear ya? Gitu bedanya. Terus ada nilai nominal saham. Nah, ini tadi saya sampai ngedabrus. Nominal saham itu berarti adalah apa namanya? Nilai saham nominalnya berapa, seperti itu. Jadi nominal itu nilai yang tertera di sahamnya, nilai parnya, kayak uang 75.000 tadi. Seperti itu. Nah, berikutnya ada saham preference sama saham biasa. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan juga, dibantu Bu Nelly. Ya. Oh iya, Bu Nelly, chat saya ya Bu, dapat 5 poin. Jangan lupa Bu Nelly. Kasih. Terus, nah, berikutnya itu adalah tunggakan dividen. Nah, tunggakan dividen itu apa? Tunggakan dividen itu gini, Bapak Ibu. Nah, tadi kan saham preferen itu ada yang apa namanya? Keuntungan yang dibagi itu pasti fix.
Benar nggak? Saham preferen. Tapi kan gini, ya realistis saja. Ada kalanya sewaktu-waktu perusahaan itu nggak bisa bayar, betul? Ya toh? Karena misalnya lagi rugi. Nah terus kalau kayak gitu gimana Mbak? Nah itu dianggap utang. Jadi ketika nanti suatu saat dia untung, lah utang itu harus dibayar. Misalnya nih, dia nunggak 5 tahun, nggak pernah bagi dividen. Ya nanti ketika di tahun ke-6 dia untung, dia baginya ya 6 tahun itu. Nah kalau saham biasa 5 tahun nggak dibagi, ya wes itu resiko DE. Tapi kalau preferen nggak bisa, preferen itu dianggap hutang. Kayak gitu, Bapak Ibu ya. Jadi ada keuntungan, ada sendiri-sendirinya. Gitu. Nah, oke, clear ya. Terus ada perubahan modal yang ditanam, perubahan modal, tadi misalnya kita tadi submit 25 jadi 50, seperti itu. Terus penyertaan modal dalam kepemilikan entitas, jadi misalnya kalau perusahaan kita itu ada beli saham di perusahaan lain, nah itu modalnya berapa, itu bisa juga kita lihat gitu. Terus akun piutang pada pemesanan saham, jadi kalau misalnya kita IPO, nah ketika kita IPO itu biasanya udah ada beberapa orang yang pesen saham. Nah, itu dianggapnya adalah piutang. Seperti itu. Ya, piutang pemesanan saham. Seperti itu. Jadi, piutang pada modal. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau sudah tinggal cash pada piutang. Gitu ya. Jadi biasanya ini perusahaan-perusahaan yang mau IPO seperti itu. Oke, pengungkapan. Nah, gini, Bapak Ibu, peristiwa penting setelah tanggal laporan dalam CALK. Ada yang tahu maksudnya apa? Ada yang tahu? Bingung? Geleng-geleng? Ya, gini. Perusahaan itu kan tutup buku kapan? 31 Desember. Kalau perusahaan publik itu nggak mungkin 31 Desember itu langsung muncul 31 Desember hari itu nggak mungkin. Kenapa? Wah, ya satu perlu waktu ngerjakno, ya toh. Dipikir gampang ya, nggak segampang itu kan ya. Kemarin ada Bu Arianti mungkin curhat, ternyata tidak semudah itu ya Bu Arianti ya. Ya, ternyata uang cash flow itu tidak sekedar uang masuk uang keluar kan seperti itu ya. Ya seperti itu aja beda gitu kan. Karena gini, perusahaan itu selain perlu ngerjakan, mereka juga perlu diaudit. Bener ya. Lah waktu auditnya itu let's say sampai April. Let's say. Lah biasanya laporannya itu akan keluar April. Lah mulai dari Desember sampai April, kira-kira banyak perubahan yang terjadi nggak? Banyak, ya toh. Akhirnya kita kapan terima laporannya April, tapi untuk barang yang datanya Desember, ya kan sudah jauh sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ya namanya memang ya seperti itu gitu ya. Jadi kalau ada dividen atau ada penjualan saham secara besar-besaran, lah ini kan mempengaruhi modal kita ya, laporan modal kita, gitu ya. Nah makanya dari itu harus diceritakan di CALK dan dihitung impact-nya itu kira-kira berapa seperti itu. Nah, oke, clear ya. Jadi kalau pokoknya intinya ada hal yang aneh ya, yang gede impact-nya itu harus disampaikan seperti itu. Terus berikutnya kita jelaskan modal dasar di akta itu berapa, modal ditempatkan itu berapa, modal disetor itu berapa, itu kita harus jelaskan. Terus harga par itu berapa, ya kan? Harga nominalnya. Terus saham preferen itu ada berapa, terus perubahan lembar saham tiap jenis saham dan saldo nilai. Oke, jadi dijelasin preferennya itu berapa, saham biasanya itu berapa, seperti itu. Itu kita juga wajib jelaskan. Terus ada batasan khusus, preferen itu misalnya berapa persen, terus apa mungkin kayak kepemilikannya dibatasi berapa persen, yang preferen berapa persen yang modal untuk setiap orang. Nah, itu juga dijabarkan. Terus berikutnya, kalau di Indonesia gitu ya, kalau perusahaan kita itu rugi 50% dan 75% dari modal, itu harus diungkapkan. Ya, jadi kalau kerugian kita itu sudah 50%,
sampai 75% itu kita harus mengungkapkannya. Seperti itu ya, mengungkapkan gitu ya. Nah, terus dividen yang diumumkan itu berapa, saham treasury-nya itu berapa, kayak gitu. Nah, jadi intinya di sini tuh gampang. Intinya cerita-cerita tok, Bapak Ibu. Cerita nabi-nabi gitu ya, bahwa oh iya, ini tuh saya itu ruginya 50%. Oh iya, saya tuh ruginya 75%. Kenapa? Terus dividen yang dibagi berapa? Saham treasury yang dibagi itu berapa yang dibeli? Alasannya kenapa? Cuma cerita gitu toh. Nah, gampang nih laporannya. Nah, contohnya ilustrasinya, asumsikan bahwa PT ABC Printing memulai tahun 2019 dengan modal 100 juta. Selama tahun itu, pemiliknya memberikan modal tambahan 10 juta dan total penarikan 20 juta. Oke? Modal awal 100, modal tambahan 10, penghasilan bersih 57, prive 20. Perhatikan, prive ini letaknya adalah di debit karena dia mengurangi modal. Wes gitu toh. Gampil toh. Nah, contoh lagi. Nah, ingat saya cerita tentang laba rugi komprehensif? Nah, laba rugi komprehensif ini masuk kemana? Ke modal. Karena laba rugi biasa kan kalau ganti tahun kan 0, ditutup. Ya toh? Tapi laba rugi komprehensif itu tidak akan ditutup. Seperti itu. Dia akan menambah modal. Misalnya, kita sepakat bahwa ada pendapatan komprehensif 140. Oke. Modal sahamnya 300, laba ditahannya 50, akumulasi pendapatan komprehensif lainnya 60, terus cash dividennya 10. Dividen ini berarti apa? Mengurangi modal. Ya toh? Seperti itu. Nah, ya udah ditulis saja. Saldo awalnya laba ditahan 50. Dari mana? Dari soal. 50. Akumulasi pendapatan komprehensif 60. Modal saham 300. Laba bersih 110. Ya kan? Dari mana? 110 di sini. Terus pendapatan komprehensif 30. Terus dividen bersifat 10. Dividen ini mengurangi laba ditahan. Terus ya sudah. Jadi deh, saldo awalnya berapa, laba bersihnya berapa, dividennya berapa, holding gain-nya atau laba rugi komprehensifnya berapa, udah deh jadi saldo akhir. Seperti itu. Ada pertanyaan? Bedanya yang seperti lajur gini sama yang tadi atas ke bawah itu? Sama aja Bu. Ini cuma beda, pingin bedain saldo awal, laba bersih, karena kan metode ininya banyak. Modal sahamnya, akumulasi pendapatan komprehensif ada laba ditahan, ya toh. Kalau yang tadi kan murni cuma modal biasa. Modal biasa gini toh, langsung dikurangi prive. Terserah sih, sebenarnya sama aja. Cuma terserah sih mau kayak gimana, kayak gitu. Jadi nggak restriktif lah istilahnya gitu. Oke, aman, Bu Arianti? Ya. Ya, siapa tadi? Bu, izin Bu, mau nanya terkait dengan ini Bu, apa namanya, laba ditahan dengan penghasilan komprehensif. Itu kan laba ditahan kan dilihat dari selisih antara pendapatan dengan beban. Kalau bukan laba gitu ya? ditahan itu kan bukan. Laba ditahan itu kan berarti keuntungan dari tahun-tahun sebelumnya yang diputar ke tahun berikutnya, Pak. Oh gitu, oke. Saya kira tadi laba ditahan itu selisih antara pendapatan dikurang beban. Berarti kan tetap aja untuk di laporan komprehensif kan itulah baru laba atau rugi itu kan yang dari laporan komprehensif kan, yang pendapatan dikurangi dengan beban. Oh oke. Betul. Terima kasih Bu. Nah nantinya itu akan nambah laba ditahannya. Intinya gitu, Pak Fajar. Seperti itu. Oke, aman. Nah, Bapak Ibu, terus latihan soalnya sama, cuma nggak ada dividen. Jadi dividen itu intinya nggak selalu langsung dibagi ya, Bapak Ibu ya. Jadi nggak kalau nggak ada dividen ya nggak usah, intinya gitu. Nah, oke. Saham biasa, saldo laba, pendapatan komprehensif udah deh.
Bedanya cuma ini nggak ada dividen gitu doang. Oke? Aman? Gampang kan? Loh, kok gampang kok bingung? Ya, kemarin bingung, sekarang bingung. Nah, terus siapa yang nggak bingung ya? Gampang loh. Cuma gitu. Ya, oke. Sampai sini, Bapak Ibu ada pertanyaan? Oke. Bu, Kalau nggak laporan ada ini pertanyaan, setahun sekali aja ya, Bu ya? ya sebenarnya mau repot tiap bulan ya nggak apa-apa sih Bu Arianti. Cuma kalau saya loh ya, saya kan orang males ya, jadi mending 1 tahun sekali. Soalnya laporan ini nggak gitu urgent sebenarnya gitu. Cuma kalau bisa ya sebulan sekali. Cuma menurut saya tidak terlalu urgent lah, seperti porsinya cash flow, laba rugi, posisi keuangan tuh nggak seurgent itu. Intinya gitu. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita break dulu 10 menit. Ya, kenapa 10 menit? Soalnya cepat. Ya, habis ini kita akan masuk ke sistem informasi akuntansi. Terus kita seperti biasa kuis latihan soal. Oke? Gampang aja. Hari ini wes pulang cepat pokoknya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Sementara Kita belum, Bu. kembali. Sementara belum. Oh, belum. Oke, kita jam 14 balik, Bapak Ibu. Yang mau cuci muka, biar nggak bingung ya. Minggu-minggu belajar, ya. Pokoknya materi yang terakhir ini guampil ya, menyenangkan. Wes gampang lah pokoknya. Oke? Nah, siap? Jadi tolong ini disiapkan mentalnya dulu. Cuci muka, makan-makan dulu sebentar, terus kita lanjut latihan soal. Terima kasih. Thank you, Mbak Mita. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas sesi kedua adalah sistem informasi akuntansi, ya. Oke, jadi apa sih sistem informasi akuntansi gitu ya? Sistem itu bukan hanya permasalahan sistem apa, komputer apa yang kita pakai, tapi itu fungsinya apa sih sebenarnya gitu ya? Apakah cuma bantu kita input data atau seperti apa gitu ya? Nah, yang pertama adalah sistem informasi akuntansi itu adalah gunanya untuk mengumpulkan dan memproses data transaksi. Jadi kita itu nginput, mereka mengumpulkan dan memproses, gitu ya. Terus yang kedua adalah menyebarluaskan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Jadi kalau biasanya ada data-data yang restricted atau yang nggak boleh dipegang orang, nah itu biasanya sistemnya nggak mau. Terus biasanya sistem itu bervariasi dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Ya, jadi sistemnya itu bisa berbeda-beda. Perusahaan yang di bidang bisnis yang sama belum tentu sistemnya berbeda. Pasti berbeda-beda. Jadi pasti setiap perusahaan punya karakteristiknya sendiri, tergantung apa? Sifat bisnisnya. Ya, antara Shopee sama Sampurna misalnya, itu yang satu pakai Oracle, yang satunya pakai SAP, nama sistemnya. Nah, itu juga beda. Kenapa? Karena kebutuhannya berbeda. Ada kalau bisnis-bisnis kecil yang pakai Accurate online, mungkin pernah dengar Bapak Ibu, atau journal.id, ya pernah dengar? Ya, seperti itu. Jadi, sistem-sistem itu adalah untuk membantu mengumpulkan dan memproses data transaksi. Gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah istilah dasar. Nah, jadi apa sih peristiwa atau kejadian? Itu apa? Kemarin kita belajar transaksi itu apa? Transaksi itu apa, Bapak Ibu? Hal-hal yang mempengaruhi Kas. laporan Keuangan. keuangan. Jadi apakah hanya yang berhubungan dengan kas? Tidak. Enggak. Oke. Kayak apa contohnya? Invoice. Seperti invoice penjualan. Terus kayak depresi? Depresi? Iya, termasuk. Yes. Depresiasi kan apa? Tidak mempengaruhi cash, betul kan?
Kemarin kan kita sudah belajar depresiasi tidak mempengaruhi cash gitu. Nah, terus akun real dan akun nominal. Nah, akun real dan akun nominal. Nah, akun real itu apa? Akun real itu adalah akun-akun yang ada di posisi keuangan atau financial position, yaitu akun apa aja? Aset, liabilitas, dan ekuitas. Oke? Sedangkan akun nominal itu apa? Akun-akun yang ada di laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Akun nominal itu pasti adalah akun yang akan dinolkan kembali ketika mulai ke tahun berikutnya. Maksudnya gini, akun real atau akun nominal. Jadi misalnya nih, Bapak dan Ibu, apakah kalau di akun real, kan berarti kan ada aset, liabilitas, ekuitas. Apakah kalau tahun baru, ganti baru, semua asetnya dan hutangnya hilang? Tidak. Oke, kenapa kok bisa gitu, Bu? Karena dibawa terus ya, mencerminkan kekayaan atau posisi keuangannya. Ya nggak mungkin dong. Masa rumah kita ganti tahun itu hilang gitu kan? Liabilitas juga sama. Apakah ganti tahun utang kita hilang kan ya jelas nggak mungkin kan ya. Enak lah ya gitu. Utang aja like gitu sebanyak-banyaknya nggak usah dibayar kan ganti tahun kan gitu nggak mungkin ya. Jadi itu adalah nilai yang akan dibuka, nilai yang akan dibawa terus setiap tahunnya seperti itu. Nah, terus berikutnya, kalau akun nominal itu adalah akun yang ketika masuk ke tahun baru ini akan dijadikan 0, yaitu adalah pendapatan dan beban, seperti itu. Nah, terus adalah buku besar. Nah, buku besar. Buku besar itu apa? Buku besar itu adalah yang kemarin Bapak dan Ibu sudah coba kerjakan. Jadi rincian dari setiap akun, seperti itu. Nah, terus adalah jurnal, ya. Jurnal itu ngeposting jurnal itu ya yang Bapak dan Ibu kerjakan, debit, kredit gitu ya. Terus posting itu adalah dia diposting ke buku besar, diproses ke buku besar. Terus ada namanya neraca saldo. Nah, neraca saldo itu apa? Neraca saldo itu adalah kemarin yang sudah Bapak Ibu kerjakan, jadi kumpulan dari list akun-akun seperti itu, kayak gitu. Jadi akunnya apa, nilai saldo akhirnya berapa, nah nanti akan ada penyesuaian. Oke. Nah, terus penutupan entry. Entry ini hanya dilakukan untuk akun-akun yang bersifat akun nominal. Akun nominal saja, seperti itu. Nah, ini yang kemarin saya katakan. Jadi semuanya nah, ini ada yang bisa bantu jelaskan, Bapak Ibu, 5 poin. Siapa yang bisa bantu jelaskan? 5 poin. Ini apa mulai flow-nya dari transaksi ke buku besar itu apa, neraca saldo itu apa? Mungkin saya tunjuk aja ya, Mas William mungkin bisa bantu, Mas William. Ya, saya Ibu. Iya, apa tuh Mas? Transaksi itu apa? Jadi transaksi segala yang terjadi ya, misalnya. Ya, jadi segala hal yang terjadi yang mempengaruhi keuangan. Segala hal yang terjadi yang mempengaruhi akuntansi seperti itu. Laporan keuangan. Oke. Terus dokumentasi itu apa, Mas William? Dokumentasi ini catatan dari transaksi itu ya, Bu ya. Yes, di Ya, di jurnal, di jurnal. Oke. Terus berikutnya ada buku besar. Apa itu buku besar, Mas William? Buku besar itu buku yang mencatat transaksi tapi dari akun-akun tertentu seperti itu. Oke. Terus habis itu neraca saldo itu apa, Mas?
Kayak akun neraca saldo itu hasil dari penjumlahan atau hasil Iya, dari betul. penjumlahan dari buku besar, akun-akun yang ada di buku besar yang telah dijumlahkan kemudian masuk ke dalam satu sistem persamaan aset sama dengan dia bisa sampai ekuitas seperti itu. Benar bukan, Bu? Oke. Sip. Terus yang terakhir neraca lajur. Apa itu Kalau bedanya neraca lajur sama neraca saldo? neraca lajur itu adalah neraca setelah penyesuaian dilakukan. Oke, sip. Sip, thank you Mas William. Oke ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu flow-nya. Nah, oke. Nah, ini adalah jurnal. Jurnal itu bentuknya kurang lebihnya kayak gini. Kalau di sistem, itu ada tanggalnya tanggal berapa, akunnya tanggal berapa, akunnya apa, kas pada modal saham, ref itu nomor akunnya. Nomor akunnya. Ya. Terus ada di debit, ada di kredit. Ya, seperti yang persis Bapak dan Ibu pernah buat gitu ya. Nanti kita akan melanjutin soal yang kedua. Bu Elsa, Terus izin tanya boleh, Bu? Kalau ya. yang di sini, kalau di sistem pakai sistem program gitu ya, itu nanti akan ada tulisannya menginvestasikan uang tunai di perusahaan untuk saham biasa, atau ini untuk kebutuhan materi pembelajaran? Enggak, beneran emang begitu, Bu. Oke, jadi yang nulis menginvestasikan uang tunai di perusahaan untuk saham biasa kita yang input ya, Bu? Iya, kita yang input. Oh, ada kolomnya kita input, nanti keluarnya seperti ini. Betul. Oh, baik, siap. Terima kasih. Oke. Terus ada lagi pertanyaan sampai sini? Oke, next. Berikutnya buku besar. Buku besar ini kita misahin per nomor akunnya. Ini yang sudah pernah kita kerjain ya. Kemarin kita bahas bareng-bareng ya. Jadi itu buku besarnya itu seperti itu. Nah, nanti baru jadi neraca saldo kayak gini. Debitnya berapa, kreditnya berapa. Nah, neraca saldo ini adalah untuk cross check balance atau enggaknya, Bapak Ibu ya. Cross check balance atau enggaknya. Nah, terus ada bagan akun chart of account. Nah, ini seperti ini, bagan akun chart of account-nya. Ya, ingat yang nomor depannya 1 itu biasanya aset, nomor depannya 2 itu adalah hutang, nomor depannya 3 adalah ekuitas, nomor depannya 4 adalah pendapatan, nomor depannya 6, 7 itu adalah apa? Beban. Oke, clear ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya. Tadi kan waktu di siklus tadi di gambarnya itu ada sebelum buku besar ada buku harian. Itu bedanya buku besar sama buku harian apa ya, Bu? Itu udah nggak kepake sih, Mbak. Buku harian itu lebih ke arah hari ini kita transaksinya apa aja. Gitu. Jadi nggak terlalu ya kayak buku besar tapi versi hariannya gitulah. Seperti itu. Kalau prakteknya sih tergantung ya. Kalau perusahaan yang mungkin cash basis mungkin masih banyak yang pakai, tapi sudah jarang sih. Makanya nggak saya terangkan karena in reality sejauh pengalaman saya itu belum pernah ada yang bikin kayak gitu sebenarnya. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, masuk ke sini ya. Masuk ke materi ya. Nah, jurnal penyesuaian itu dibagi jadi 2 sifat. Yang pertama adalah deferral, yang kedua adalah accrual. Di defer itu berarti uangnya duluan. Tolong dicatat, di defer itu berarti uangnya duluan. Kalau accrual, uangnya belakangan. Duh, maksudnya apa, Mbak? Dicatat dulu. Defer, uangnya duluan. Oke, siap ya. Deferral yang pertama
itu adalah prepaid expense atau beban dibayar di muka. Uangnya duluan, manfaatnya belakangan. Oke, deferral itu berarti uangnya duluan, manfaatnya belakangan. Nah, kalau prepaid expense berarti uangnya duluan, manfaatnya belakang. Artinya misalnya kita membeli perlengkapan iklan sebesar 25 juta pada tanggal 5 Oktober. Jurnalnya apa? Perlengkapan pada kas sebesar 25 juta. Oke? Clear ya? Terus berikutnya, ternyata dari 25 juta itu masih ada sisa 10 juta. Jadi yang kepakai berapa? Yang kepakai adalah 15. Jurnalnya apa? Beban perlengkapan pada perlengkapan. Jadi dijadikan beban. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah asuransi dibayar di muka. Nah, ini juga semacam deferral. Kenapa? Karena kita bayar duluan, terimanya belakangan. Seperti itu. Pada 4 Oktober, PT IAI membayar 6 juta untuk polis asuransi setahun. Berarti sebulannya berapa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sebulannya 6 juta dibagi 12. Berarti 500.000. Benar? Ya kan? Nah, jurnalnya adalah, betul Mas William, berarti jurnalnya adalah tiap bulannya kita membuat jurnal beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 500.000. Seperti itu. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nah, depresiasi itu juga sama. Depresiasi itu termasuk deferral. Kenapa? Karena kita ngeluarin uang buat beli asetnya dulu, manfaatnya belakangan. Sampai manfaatnya bersifat nanti-nanti. Gitu ya, bertahun-tahun kemudian. Seperti itu. Oke, sampai sini deferral ini, prepaid expense, apakah ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya. Jadi tuh di tempat saya kerja, biasanya kan buat laporan keuangan, terus karena mungkin kita kayak direview oleh perusahaan yang induk, habis jadi itu kayak ada semacam smoothing laporan keuangan gitu loh, Bu. Nah, yang saya tanyakan, kadang itu kalau ternyata bottom line-nya itu kekecilan atau GP-nya kekecilan, itu tuh kita mainnya di cost beban. Jadinya kayak sebenarnya bebannya itu emang untuk 1 bulan, tapi kayak kita prepaid sampai akhir tahun. Sehingga di beban di bulan itu tuh nggak terlalu besar. Nah, itu sebenarnya secara akuntansi gimana, Ibu? Boleh Ya, apa enggak? itu enggak boleh sih. Ya, itu kan enggak boleh ya kayak gitu. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan itu ya income real ya. Saya ngerti sih dari segi perpajakannya mungkin takut ya kayak gitu. Terus sebenarnya kan atau biasanya ke investornya, tapi sebenarnya secara realnya itu nggak boleh sih Mbak Firda kayak gitu. Itu namanya expense smoothing ya. Jadi supaya expense-nya itu nggak terlalu besar gitu kan, gerakannya tiap bulannya gitu kan. Nah itu nggak boleh kayak Bener. gitu. Jadi itu nggak boleh sih, itu dilarang sih Mbak Firda. Oh, sebenarnya secara akuntansi nggak boleh. Terus Bu, Ya, misalnya secara nih, hukum juga nggak boleh. oh Mbak secara hukum Firda. juga. Meskipun itu kayak nggak beda tahun gitu loh, Bu, kan karena pada akhirnya juga kita pas kita tutup buku ya udah selesai, beban apa prepaid itu juga nggak muncul lagi karena sudah habis. Iya sih, tapi kan jadinya laporan bulanannya kacau. Oh iya bener juga sih. Ya. Cuman sih kalau ini beban-beban yang menurut ibaratnya kayak misal kita beli APD buat sepatu gitu ya Bu. Nah biasanya kan kalau kita udah ngasih itu sepatunya itu udah dibagikan ke karyawan, itu kita langsung masukin kos. Nah cuman kadang keadaan tertentu itu akhirnya oh ini tuh sebenarnya pemakaian sepatu tuh juga nggak langsung sebulan rusak ganti dan sebagainya, akhirnya kita prepaid kayak gitu. Sebenarnya prepaidnya ya kayak semi-semi di wilayah abu-abu gitu loh Bu. Ya tetap better jangan sih ya Mbak. Oh better ya. Ya resiko sih kalau kayak gitu.
Seperti itu. Terus itu Karena kan itu case, praktik yang tidak umum sebenarnya. oh iya. Itu kan case-nya yang ketika ternyata cost-nya kegedean, terus bottom line-nya kekecilan gitu kan, Bu. Terus ada kalanya memang di bulan-bulan itu tuh kayak cost-nya kegedean, akhirnya nanti kayak margin-nya juga kegedean. Nah, itu daripada apa namanya laporannya kok kayak anjlok gitu loh, Bu. Di sisi lain pernah tinggi terus rendah, biar kayak stabil itu kita kayak membuat catatan accrue gitu, beban yang mana sebenarnya itu belum terjadi, kayak buat cadangan gitu loh, Bu. Nah, itu gimana? Kalau itu boleh? Apa tetap juga nggak boleh? Gini, konsepnya akrual itu nggak gitu sih, Mbak Fira. Iya, sebenarnya secara Jadi, teori emang enggak sih. Iya, konsepnya akrual itu nggak gitu. Kalau kayak gitu sebenarnya gini, tergantung siklus bisnisnya sebenarnya. Kalau misalnya kita gini, kan sebenarnya ada materi yang satu yang harus kita pelajari itu namanya analisa laporan keuangan. Kenapa laporannya itu harus benar? Supaya kita analisanya juga benar. Lah kalau dismoothingin kayak gitu, itu jadinya salah semua analisanya. Tidak akan ditemukan akar masalahnya. Ini menurut saya ya. Jadi misalnya nih, bisnis itu kan ada yang seasonal, ada yang stabil. Contoh, bisnis yang seasonal itu adalah apa namanya? Kayak matahari. Kayak matahari. Mereka itu apa sih? Kapan sih kira-kira profit terbesarnya mereka? Ya di bulan Ramadan toh, sama di tahun baru. Lah kalau mereka smoothingin kayak gitu setiap bulan, kira-kira analisanya jadinya benar nggak, Mbak Firda? Kurang Misalnya, pas sih, iya. Jadi iya kayak kan? nggak bisa buat Iya dasar toh. pengambilan keputusan juga. Iya, benar. Ya ngerti sih, maksudnya baik, nggak terlalu anjlok. Tapi kan sebenarnya anjlok itu menunjukkan berarti harus ada yang dicari tahu kenapa harus anjlok. Gitu loh. Bukan berarti, oh anjlok terus tak smoothingin. Nggak gitu sih konsepnya. Jadi kayak misalnya nih, misalnya ya kita bicara tentang matahari. Lah, instead of dia ngabisin uangnya buat marketing di bulan-bulan yang nggak strategis, kenapa dia nggak sekalinya marketing langsung strategis aja? Toh hasilnya lebih besar. Misalnya gitu. Nah, itu kan semua keputusan kayak gitu kan biasanya diambilnya dari mana? Laporan keuangan. Lah kalau dismoothingin kayak gitu, Mbak Firda. Nah itu kurang sih gitu ya. Nah, itu harus mulai belajar praktek yang benar, baik itu dari Mbak Firdanya atau tim-timnya maupun sebagai orang yang menerima informasinya. Karena kan biasanya bos-bosnya kan wah nggak mau nih disalahin kalau apa ya. Namanya evaluasi kan ya gitu loh. Seperti Iya, itu. benar-benar. Iya, di sisi lain kayak kita juga sebagai ya staff cuman kayak ngikutin perintah atasan gitu. Bottom line-nya kegedean gitu-gitulah. Iya, benar-benar. Oh, jadi walaupun dalam 1 tahun yang sama, tapi kan kalau kayak gitu kan berarti bisnisnya nggak jujur. Let's say kayak gitu. Ya toh, Mbak Firda. Kayak gitu. Iya, benar-benar. Kalau tujuannya untuk laporan ke pajak, saya paham sih. Tapi kalau untuk internal tuh harusnya itu nggak bisa sih. Itu salah sih kalau kayak gitu, Mbak Firda. Oke, case yang menarik sih ini Mbak Firda. Thank you. Iya, sama-sama. Makasih Nanti juga, boleh Bu. nanti sharing lagi Mbak Firda mungkin ya Oh, di iya. akhir sesi. Iya. Oke. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Oke, clear ya. Deferral yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Apa itu pendapatan diterima di muka? Jadi kita itu terima uangnya duluan, terus manfaatnya belakangan. Jasanya kita lakukan belakangan. Jadi contohnya PT IAI menerima 12 juta pada 2 Oktober, perhatikan tanggal ini juga penting, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dari PT KC untuk jasa periklanan yang diharapkan akan selesai pada 31 Desember. Oke, berarti jurnalnya apa? Kas pada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini bukanlah pendapatan, tapi jasa. Hutang jasa. Ya, kenapa? Karena kita masih ada hutang. Seperti itu. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, setiap bulannya kita membuat jurnal pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Seperti itu. Oke. Nah, seperti itu toh, cuma gitu toh. Kenapa? Karena kita tiap bulannya adalah
untuk cuma gini doang. Jadi pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa, seperti itu. Terus berikutnya ada konsep akrual, tadi Mbak Firda sempat nyebutin konsep akrual. Jadi akrual itu adalah uangnya belakangan, ya kan? Uangnya belakangan tapi manfaatnya duluan. Contohnya piutang. Kita manfaatnya sudah kita beri tapi belum dibayar. Nah, itu piutang pada pendapatan jasa, seperti itu. Terus ada konsep accrued expense. Nah, ini mungkin yang Mbak Firda maksud tadi ya, accrued expense, di mana beban yang masih harus dibayar. Contohnya misalnya kayak gini Bapak Ibu. Misalnya nih, ada satu hari orang itu gajinya 2 juta. Ya, itu semoga jadi saya, amin. Ya, kita semua gajinya sehari 2 juta ya. Ya, 2 kali 20 kerja ya 40 juta ya. Bisa ongkang-ongkang kaki di rumah ya. Nah, biasanya kalau di Jakarta itu gajiannya itu tanggal 26. Bapak Ibu, 25, 26. Tapi kalau di Surabaya itu gajinya tanggal 31. Kenapa? Karena males konsep akrual. Gitu ya. Lah kita ini kan tutup bukunya tanggal berapa? Tanggal 31. Artinya per tanggal 31 gajiannya di 26, berarti ada 3 tanggal yang belum dicatat. 29, 30, dan 31. Benar nggak? Karena kan tanggal 31 kita tutup buku nih. Tapi kan gajiannya tanggal 26. Jadi 29, 30, 31-nya ini kita adjustment ya, adjustment period. Jurnalnya apa? Kalau akrual itu jurnalnya adalah selalu beban pada hutang. Seperti itu. Jurnalnya selalu adalah beban pada hutang. Seperti itu. Oke. Nanti kalau tinggal dibayar, ya hutang pada kas, gitu ya. Ini konsep akrual. Nah, nanti sudah kita buat jurnal-jurnal penyesuaian itu, baru kita update lagi nih Bapak Ibu. Neraca saldo disesuaikan, seperti itu. Neraca saldo disesuaikan, debit dan kreditnya, seperti itu. Jadi bentuknya sama, persis, tapi angkanya diupdate. Nah, nanti kalau sudah, kita tutup jurnalnya Bapak Ibu. Jadi gini, untuk akun pendapatan sama beban itu harus ditutup ke akun namanya ikhtisar laba rugi. Misalnya pendapatan itu tempatnya di mana? Kredit apa debit? Kredit. Kredit. Kalau saya mau nolin berarti harus di debit. 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 Betul. Pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Terus beban itu di mana? Di debit. Maka kalau kita mau mengenolkan di kredit. Kredit. Clear? Nah, nanti sisanya pendapatan sama beban. Kalau untung berarti ikhtisar laba rugi kepada retain earning. Tapi kalau rugi berarti dibalik aja, retain earning pada ikhtisar laba rugi, seperti itu. Oke, tinggal dibalik, benar-benar murni tinggal dibalik aja. Lah dividen itu gimana jurnalnya? Dividen itu adalah dividen gini, atau pada retain earning langsung nggak apa-apa, pada kas. Seperti itu. Aman sampai sini? Bapak Ibu? Jadi ini itu pendapatan itu letaknya di kredit, saya debit supaya 0. Maka ikhtisar laba ruginya saya ganti di kredit. Terus beban-beban ini 73 juta saya kreditkan, ininya saya debitkan 0. Sisa 33 juta saya taruh di laba ditahan. Seperti itu. Nah, nanti laba ditahan, kalau bagi dividen tinggal dibalik aja. Retain earning pada cash. Keterangannya adalah pembagian dividen sebesar 5 juta. Seperti itu. Clear? Ada 2 pertanyaan. Pertama yang tadi dividen itu ya Bu, kalau tadi kan langsung retain earning saja gitu. Kalau misalnya kita memang ada cowok dividen, berarti dividen pada retain earning, habis itu baru retain earning pada cash gitu ya Bu? Enggak bisa dong. Berarti kan gini jurnalnya, Bu, cash dividen, ya berarti gini, dividen pada kas. Tapi nanti gini, retain earning pada dividen.
bisa jadi gini. Oh, Atau kalau di pengurangan laporan pada keuangannya nanti munculnya dividen itu langsung mengurangi, ya nggak apa-apa juga. Biasanya sih prakteknya dividen pada cash, terus nanti retain earning pada dividen. Pokoknya retain earning-nya ini harus didebit, Bu. Seperti itu, Bu Ariyanti. Oke, baik. Nah, lalu saya kurang paham yang tabel-tabel yang ada di slide ini, Bu. Maksudnya ada misalnya beban perlengkapan 15 juta. Pendapatan nih. Ibu. Pendapatan dulu. Pendapatan kan letaknya di kredit. Oh, tabel ini maksudnya kiri debit, kanan kredit gitu ya, Bu? Maksudnya jurnalnya itu tadi mengikuti yang saya. Ini kan pendapatan di kredit. Kalau saya mau nolkan kan saya taruh di debit toh. Nah, itisar laba ruginya di mana? Di kredit. Terus semuanya ini beban. Beban itu debit. Kalau mau saya nolkan, maka letaknya saya taruh di kredit semua. Di kredit semua. Nah, terus itisar laba ruginya di mana? Di debit. Seperti itu. Dan nanti sisanya, selisihnya, kalau untung masuknya di laba ditahan, di kreditnya, tapi kalau rugi, ya berarti di debitnya. Seperti itu, Bu Ariyanti. Dividen itu pasti di debitnya laba ditahan. Kenapa? Karena ngurangi laba ditahan. Jadi dividen itu ngambilnya dari laba ditahan, Bu Ariyanti. Seperti itu. Clear? Apa masih ada pertanyaan? Saya coba klarifikasi ya, Bu. Jadi tabelnya itu yang kiri debit, yang kanan kredit. Terus angka-angkanya yang 1, 2, 3, 4 itu alurnya gitu ya, Bu ya? Oke, baik-baik. Langsung bikin jurnalnya aja, Bu, biar nggak bingung. Intinya gitu. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Oke, nah jadinya setelah ditutup, akunnya cuma tinggal apa? Tinggal 1 aset, 2 hutang, 3 modal. Baru bisa bikin posisi keuangan. Jadi makanya saya bilang laba rugi dulu, ditutup baru jadi posisi keuangan. Seperti itu. Clear? Sampai sini? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan? Atau ada yang mau sharing lagi? Perusahaannya bingung? Sorry, mau konfirmasi lagi. Neraca saldo itu kan kita buat dulu setelah ngebuat buku besar semuanya, kita kumpulin dulu nih neraca saldo, habis itu baru penyesuaian ya, Bu. Habis itu baru ada neraca saldo yang setelah disesuaikan begitu ya, Bu? Betul. Bentuknya sama. Baik, terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu ada? Oke. Ada pertanyaan? Sudah? Saya mau tanya lagi dong, Bu. Ya, silakan Mbak Firza. Saya pernah dapat tentang kayak creative accounting versus tax planning. Nah, kalau creative accounting yang dimaksud di sini tuh kayak memainkan perannya itu kayak gimana ya, Bu? Maksudnya akuntansinya dikreatifin seperti apa gitu? Saya baru dengar sih ini. Oh, baru dengar juga. Kalau tax planning-nya oke lah, tapi kalau creative accounting, ya tujuannya sebenarnya untuk memanipulasi angka sih, Mbak, biasanya. Jadi ya itu tadi kayak ada area yang abu-abu gitu ya. Nah ini biasanya ada kejadian namanya Enron. Nah ini biar saya share screen dulu. Jadi creative accounting itu ya maksudnya dia berusaha menemukan area yang abu-abu gitu ya, kayak pendapatan yang masih harus diterima sama biaya yang masih harus dibayar. Contohnya misalnya gini, saya itu punya klien salon. Salonnya ini lumayan terkemuka di Surabaya sebenarnya. Terus dia itu ada paket gitu loh, Mbak. Kalau misalnya nih, saya paket 10 free 2 gitu ya. Terus dia tuh nggak pernah bikin laporan keuangan. Terus saya tanya, loh, Cece kalau tahu Cece untung atau rugi dari mana? Ya lihat aja di bank, Mbak. Kalau di bank ada uang berarti untung, kalau di bank ada rugi berarti rugi.
Loh ya, itu konsep itu kira-kira bener loh, salah itu Mbak Firda, saya kembalikan. Nah, itu kan salah. Nah, kenapa salah? Karena gini, saya bilang, Bu, kalau misalnya Ibu ada promo 10 gratis 2, kan orangnya pasti bayar di depan. Ya toh? Ya toh? Lah, 10 free 2. Lah terus kalau orangnya bayar di depan, apakah sekonyong-konyong terus itu uangnya kita jadikan pendapatan? Nggak boleh kan? Iya toh. Lah creative accounting itu kadang kayak gitu. Jadi pendapatan yang harusnya belum kita catat sebagai pendapatan, lah ini kan pendapatan diterima di muka, iya toh. Artinya utang jasa tapi dicatatnya sebagai pendapatan. Lah ini kan nggak boleh Mbak Firda. Ya jadi creative accounting itu adalah menyentuh area yang abu-abu kayak gini, gitu loh. Supaya laporannya kelihatan bagus ya, termasuk ya tadi yang perusahaan yang Mbak Firda lakukan smoothing itu contohnya konsepnya creative accounting sebenarnya. Seperti itu. Jadi jauh-jauh sih, Mbak, dari situ. Ya, kayak gitu. Jadi jangan ini kayak Garuda lah. Saya kan sudah pernah cerita. Kalau Garuda itu kan apa namanya? Mereka kan terima kontrak, baru tanda tangan kontrak langsung diakui pendapatannya. Padahal kan belum. Ya toh? Mau pendapatannya mau angka 2 triliun itu buat 20 tahun kok diakui dalam 1 tahun. Itu kan enggak boleh. Seperti itu. Nah, itu nggak boleh sih, Mbak Firda. Jadi, kalau tax planning itu berarti dia merencanakan. Tax planning itu lebih ke arah, ini legal ya, tax planning itu kan ke arah gini, tax itu banyak jalan celahnya sebenarnya. Kalau kita tahu. Jadi, lebih ke arah, oh kalau kita mau segini, ya realitanya nggak mungkin, kita itu jarang sih menemukan perusahaan yang lapornya itu benar-benar taat, yang benar-benar angkanya pas gitu itu jarang. Kecuali perusahaan publik ya, kita nggak ngomong kalau perusahaan publik memang wajib. Tapi kalau perusahaan non publik biasanya paling yang dilaporin cuma 80%, 70%, kayak gitu. Seperti itu. Kenapa ya? Karena banyak celah-celah dalam perpajakan. Karena kan di kita itu kan kita yang ngelapor, kita yang bayar, kita yang ini kan. Jadi kan banyak celahnya. Jadi kalau tax planning itu masih menemukan gimana ya cara untuk yang halalnya, gitu loh, Mbak Firda. Tapi ya, kalau memanfaatkan gray area aturan perpajakan gitu ya, Bu? Ya, tapi memang nggak apa-apa, ya itu Ya, praktek benar. umum. Tapi kalau accounting itu bahaya kalau dijadiin seperti itu, kayak gitu. Kenapa? Karena ya bahaya aja gitu. Ya karena nggak sesuai nanti kita juga jadinya apa ya? Salah lah analisanya, itu sudah pasti. Konsekuensinya salah analisa itu berarti operasionalnya pasti nggak benar. Kan gitu. Iya benar. Nah, terus ada fleksibilitas regulasi. Jadi kayak dulu PSAK 73 sebelum sudah PSAK 73 itu pasti berbeda gitu ya. Di PSAK 73 mungkin dulu pesawat itu nggak apa-apa, nyatetnya beban sewa pada kas. Kalau sekarang kan nggak boleh. Ya toh, harus ada aset hak gunanya, ada utang hak gunanya. Jadinya apa? Nilai utangnya besar kan? Ya toh? Nah, itu kan konsekuensi gitu loh. Nah, akhirnya apa ya? Muncullah PSAK baru ini yang sebenarnya untuk menjembatani ya ini hal-hal yang masuk gray area ini tadi. Supaya semakin sedikit gray area yang dimanfaatkan. Seperti itu sih Mbak Firda. Oh, ini sebenarnya itu balik lagi ke yang tadi ketika laporan keuangan itu perlu ada audit dari eksternal tuh tujuannya seperti ini. Apakah memang laporan keuangan disajikan itu wajar apa enggak? Ya nggak sih, Bu? Ya, betul. Ya, tapi kan nggak semua bisa afford ya, Mbak Firda. Iya kan, karena kan akuntan itu kan mahal ya, jasa audit itu ya. Terus juga kadang perlu, kadang nggak perlu, ya itu sih. Nah, tapi kalau misalnya memang nggak perlu ya diperbaiki aja kualitas internalnya, supaya apa? Mungkin Mbak Firda bisa menyampaikan ke bosnya Mbak Firda, atau ke teman-teman stafnya yang Mbak Firda, bahwa ya nanti konsekuensinya itu salah gitu loh accounting-nya. Terus kalau salah gimana? Sustainability bisnisnya itu loh. Sustainability itu bukan ngomongin masalah dia ramah lingkungan atau enggak ya. Kayak misalnya perusahaan ditutup terus sampean ini mau kerja di mana kan gitu. Iya toh? Jadi sustainability bisnis itu keberlangsungan bisnisnya itu menjadi kepentingan semua pihak, nggak cuma karyawannya toh gitu. Seperti itu. Nah, misalnya kayak banyak BUMN yang mereka itu korupsi. Nah, itu adalah contoh BUMN yang nggak memikirkan sustainability bisnis gitu loh. Karena apa ya? Kalau misalnya itu ditutup terus dia mau kerja di mana kan gitu. Nggak cuma dia tok yang susah, tapi ya teman-teman lainnya susah. Kayak gitu. Jadi sustainability bisnis itu PR bersama sebenarnya gitu, terutama di accounting-nya gitu sih. Seperti itu Mbak Firda.
Oke, makasih banyak Bu Elsa atas Iya, sharingnya. sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Bu Elsa, saya jadi tertarik sama pembahasan yang creative accounting ini ya. Nah, kan ada yang menjadikannya sebagai sebuah celah. Ada juga mungkin yang sebenarnya mungkin dari ownernya atau apanya sebenarnya nggak mau gitu. Tapi rupanya ya karena tidak terlalu langsung berhubungan dengan journaling, posting dan lain-lain kan nggak tahu apa yang diposting. Nah, biasa pada realnya atau mungkin ada tips bagaimana mengetahui bahwa yang di jurnal itu ya memang sudah sesuai dengan yang seharusnya. Minta buktinya, Bu. Biasanya kalau saya itu notanya atau apa itu harus disimpan. Terus Ibu kan sebagai pemilik bisnis ya, berarti kan punya sense dong, kayak ini wajar nggak sih? Kayak gitu sih Bu. Itu sense yang harus lama-lama dilatih. Kayak ngelihat ini tuh wajar nggak sih? Ini tuh nggak wajar. Ini tuh nggak mungkin harganya segini. Ini tuh nggak mungkin. Misalnya nih, Ibu jualan sepatu. Terus ngelihat kok HPP-nya kok gede gitu ya. Terus Ibu kan nggak pernah ngurusin journaling, posting, nggak pernah ngurusin pengadaan, kayak gitu. Terus tiba-tiba kok HPP-nya gede. Nah Ibu ini ngomong, loh ini nggak mungkin ini, masa harga sol sepatu segini, ini kok nggak mungkin rasanya. Seperti itu. Lah, terus dari situ mana bukti-buktinya? Ibu lihat, Ibu audit deh. Terus Ibu telepon kalau bisa, Ibu lakukan audit pribadi. Oh, ini dengan perusahaan ini ya, benar ya ini gitu. Karena gini, kayak punya pengalaman juga sih. Kayak ya accounting itu kan memang mereka punya apa ya, keuntungan punya data ya toh. Kita dimanipulatif kita nggak tahu, tapi kan kita bisa cross check dengan pihak ketiga sebenarnya Bu. Misalnya nih ada anaknya Ibu minta uang 45 juta buat iklan. Lah meskipun invoice-nya diedit, Ibu masa tahu sebenarnya? Nggak tahu toh. Misalnya uang sekarang kan zaman kan canggih ya Bu ya. Bisa ya diedit jadi 45 juta, padahal aslinya 25 juta. Ya kan bisa. 20 juta ya ternyata buat dia. Nah, caranya gitu gimana? Ibu sampling. Selain sense bisnis, Ibu juga harus sampling. Ibu iseng-iseng kayak hubungi, oh ya emang segini 45 juta ya. Nah, ketahuan deh. Ternyata ada hal-hal yang dimainkan. Mudeng ya, maksud saya Bu Ariyanti ya. Jadi itu pernah juga sih. Kayak ada stafnya itu ngomong, oh saya 45 juta gitu. Terus ternyata pas diminta buktinya, ternyata yang baru dilakukan cuma 20 juta. Lah uang sisanya dibawa kabur. Gimana gitu Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga dia ngedit-ngedit invoice, itu bisa. Lah ini better jangan terima invoice dari anak itu. Gitu loh. Better Ibu terima invoice dari pihak ketiganya langsung. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau bisa terima tagihannya itu lewat pintunya Ibu aja. Jadi Ibu tahu. Seperti itu. Oh, invoice-nya berapa? Ini bukti bayarnya berapa? Kayak gitu. Seperti itu sih Bu Ariyanti. Mungkin kalau step by step-nya ya, yang bisa saya bayangkan seperti itu. Oke, kalau dalam melakukan postingnya Bu, kayak postingnya sudah benar atau belum gitu. Kayak tadi kan Mbak Firda ya sharing, mestinya kan nggak boleh tuh kan langsung diakui duluan, tapi diakui atau nggak, mestinya memang sudah diakui tapi dipanjang-panjangin gitu kan, supaya kelihatannya baik-baik aja. Nah itu kita memang harus audit postingnya udah benar atau belum, random Nggak check. usah sih, sampling aja. Yang angkanya besar, yang angkanya aneh, Bu Ariyanti. Jadi nggak semua ya, kalau semua lah Ibu lah supervisornya. Nah makanya kan ada pekerjaan supervisor itu kan namanya kan itu sebenarnya. Tugasnya mengecek apakah jurnalnya sudah benar. Tapi kalau sebagai pemilik bisnis ya Bu Ariyanti tinggal lanjutkan saja. Maksudnya dalam artian kayak saya nih ya, saya ini kan juga ada konsultan akuntansi ya, gitu ya. Nah itu beberapa klien saya itu ya saya suruh gitu. Jadi audit aja yang angkanya besar dan angkanya aneh. Yang angkanya menurut kita aneh sih, ini nggak wajar. Masa tisu beli sekali pakai dalam sebulan sejuta, masuk akal nggak? Ya kalau tisunya dibuat satu RW, satu RT ya nggak apa-apa ya. Kalau tisunya buat bisnis sendiri kan ini nggak wajar. Gitu. Jadi kita mengurangi fraud itu kayak gitu sih, Bu Ariyanti. Oke, baik. Tapi kalau misalnya dalam divisi akuntingnya sendiri, biasa yang menjurnal level staff, lalu akan diperiksa oleh supervisor untuk cek jurnalingnya udah benar apa belum gitu ya, Bu? Betul. Sampai up to manager, Bu, ngecekin jurnal tuh? Enggak sih, biasanya manajer. Kalau saya dulu di Shopee, kalau saya dulu saya yang ngeposting, nanti manajer saya yang approve. Jadi saya di approve-nya 2 kali sih. Jadi kayak saya dicek supervisor dulu,
Kalau supervisornya oke, baru saya kasih ke manajer. Biasanya gitu. Gitu. Oke, Kalau saya udah. dulu di Shopee seperti itu ya, Bu Arianti. Baik, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lain? Bapak Ibu yang mau sharing? Asik ya. Ya makanya ini yang sebenarnya saya harapkan. Jadi kita banyak sharing dunia nyatanya itu gimana gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada masalah bisnis, bisa hubungi saya, kita diskusi bareng enaknya kayak gimana. Kalau malu-malu bisa chat WA aja. Saya terbuka kok orangnya. Tenang aja ya. Mungkin di kelas saya suka mengejutkan gitu ya, memang begitu kepribadiannya gitu ya. Ketawa, waduh, Bu Nelly ketawa ini, Bu Nelly pelanggaran ini ya. Jadi ya memang saya orangnya seperti itu gitu ya, tapi in terms of kerjaan saya orangnya baik banget gitu ya. Terus ini ada Bu, kalau yang pakai sistem itu kalau jurnal dia langsung keluar sendiri. Oke, jadi sistem itu tidak akan bisa menggantikan manusia. Nah ini kan kita sering dengar ya, wah nanti si akuntan nggak akan kepake gitu ya. Akuntan akan digantikan oleh AI, was bullshit itu ya semuanya itu ya. Itu nggak akan. Kenapa? Karena banyak jurnal-jurnal yang masih butuh general jurnal. Dalam artian banyak yang butuh kerjaan manual. Nah, dalam hal ini Mbak Fitri ya masih banyak kerja Mbak Atrif. Jadi banyak kerjaan yang masih jurnalnya manual. Kayak sekelas Shopee itu apakah itu otomatis? Oh tidak, tentu saja tidak gitu ya. Jadi setiap transaksi yang Bapak dan Ibu lakukan itu nanti saya yang manual jurnal pada saat itu. Jadi bayangin aja file saya itu sampai berapa ya? Tiap 2 minggu sekali ya. Itu 25 file, satu file Excel-nya 2 giga. Berarti ada 50 giga. Sampai laptop saya waktu itu yang terbaru i7 itu kayaknya wis muntah, meledak kayak gue. Jadi kita benar-benar ngecekin satu-satu. Ya, sepesanan, makanya dulu waktu saya kerja di Shopee saya nggak pernah belanja di Shopee soalnya trauma ya kayak gitu. Oke? Setiap transaksinya itu di manual jurnal, Bu? Saya globalin. Kalau transaksinya sama kan bisa diglobalin, Bu Arianti. Yang penting ada kertas kerjanya. Seperti itu. Nggak jurnal manual satu-satu sih. Itu nggak langsung kayak sistem ERP udah masuk gitu ya, Bu? Kita langsung automatic posting gitu, Bu? No. Bu, itu sistem yang kayak gitu aja itu mereka harganya udah 5 miliar, Bu. Itu masih banyak general manual jurnalnya. Kalau mau sistem yang manual, yang otomatis gitu nggak bisa sih. Susah. Nanti saya ya, Shopee Express, nanti sama orang Shopee-nya beda lagi angkanya. Jadi beda, nggak bisa langsung otomatis itu nggak. Kenapa? Karena kayak gini, contoh nyatanya ya. Saya ini, dulu tuh pernah kan saya itu kan ditaruh di bagian Shopee Express-nya. Megang anaknya yang Shopee Express itu. Terus ada pesanan 100 kilo. Terus waktu saya buka, apaan nih? 100 kilo gitu kan. Ternyata kalau kasur ya oke lah, kasur masih masuk akal ya. Kasur, kulkas 100 kilo kan masuk ya. Lah ini loh cuma telur 2 biji. Kan nggak masuk akal. Nah itu kenapa nggak bisa? Karena ada bug-bug sistem. Kayak gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari Bu Debi. Kalau perusahaan besar itu biasanya pakai software akuntansi apa? Biasanya pakai SAP atau Oracle, Bapak Ibu. SAP atau Oracle, tapi ya jangan kaget harganya M. Ya, kita ngomongin sekelas MM-an ya. Jadi beda levelnya gitu ya. Tapi kalau perusahaan yang mengecil menengah bisa pakai Accurate Online, bisa pakai journal.id, itu bisa. ISB itu murah ya. Sekarang kayaknya ada kok banyak kok yang cuma 100 apa ya 200 sampai 300.000 per bulan itu banyak. Seperti itu. Ada lagi? Bapak Ibu, sharing-sharingnya seperti ini bermanfaat kan ya? Maksudnya untuk dunia nyatanya Bapak dan Ibu itu saya harap membantu ya. Jadi sistem ini Bapak Ibu itu salah satu yang terpenting, walaupun materinya kesannya gampang, percayalah di dunia nyatanya itu nggak segampang itu. Gitu ya, seperti itu. Jadi membuat manual jurnal itu nggak gampang. Kita itu sekarang belajar basicnya, tapi nanti pas menghadapi aslinya bingung. Ini jurnalnya apa ya? Ini jurnalnya apa ya? Kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu nggak apa-apa ya, namanya belajar pelan-pelan. Tapi ya gitulah. Ya, jadi jangankan Bapak dan Ibu. Kadang saya ketika dihadapin itu kayak misalnya anak buah saya nanya, ini jurnalnya apa ya? Saya itu mikir dulu, apa ya? Apa ya? Gitu. Yang penting itu kita sebenarnya tahu konsepnya, basicnya, oh ini jurnalnya apa, kayak gitu, seperti itu.
Oke ya, jadi Bapak Ibu yang punya masalah bisnis apa, bisa menghubungi saya, kita bisa ngobrol lebih lanjut. Kalau malu bisa lewat WA, saya pasti terbuka kok, istilahnya seperti itu. Ya, banyak kok. Saya juga beberapa ada dapat klien dari IAI juga, banyak yang contohnya bisnis dipegang dari orang tua gitu ya. Terus nggak pernah mencatat selama puluhan tahun, itu ya ada. Gitu ya. Jadi banyak kasus-kasus yang aneh-aneh gitu itu banyak gitu ya. Ada juga yang bosnya itu nggak mau belajar akuntansi, terus bingung gitu ya. Terus dia laporannya cuma minta 1 laporan aja. Nah itu juga ada yang tipikal begitu. Jadi ya kita saling sharing aja, Bapak dan Ibu, kalau ada permasalahan bisnis bisa hubungi saya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, semoga mukanya pada senyum-senyum ya. Semoga tercerahkan ya.